Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dengan NIM 09 10 580 22 505. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sidenreng, Rapang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang ruang lingkup filsafat umum. Filsafat sering disebut sebagai induk dari segala ilmu, karena dari filsafat lahir berbagai cabang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, memahami ruang lingkup filsafat sangatlah penting bagi kita semua. Baik, kita lanjut ke pengertian filsafat. Secara bahasa, filsafat berasal dari kata Yunani philosophia. Kata philo berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Filsafat dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Secara istilah, filsafat adalah manusia untuk berpikir mendalam, kritis, dan rasional dalam memahami hakikat segala sesuatu. Filsafat tidak sekedar menerima sesuatu apa adanya, tetapi selalu bertanya mengapa sesuatu itu ada, bagaimana cara kita mengetahuinya, dan untuk hal itu berguna bagi manusia. Dengan kata lain, filsafat mengajarkan kita untuk berpikir logis, teratur, dan tidak mudah sesuatu tanpa alasan yang jelas. Lingkup filsafat umum. Secara umum, ruang lingkup filsafat terbagi menjadi 3 cabang utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksikologi. Pertama, ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada atau realitas. Pertanyaan utama dalam ontologis adalah yang benar-benar nyata. Misalnya ketika kita melihat sebuah meja, ontologi tidak hanya bertanya apa itu meja, tapi juga hakikat keberadaannya meja itu. Kedua, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan. Pertanyaan adalah bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, apa sumber pengetahuan, dan apa yang bisa disebut kebenaran. Sumber pengetahuan bisa berasal dari pengalaman, akal, pikiran, intuisi, bahkan wahyu. Epistemologi berfungsi untuk menilai apakah sesuatu pengetahuan valid dan benar. Ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai. Di dalamnya terdapat 3 bagian penting, yaitu etika membahas nilai baik dan buruk, estetika yang membahas nilai indah dan jelek, manfaat ilmu yaitu untuk apa pengetahuan digunakan, apakah kebaikan atau justru untuk keburukan. Dengan kata lain, ontologi menanyakan apa yang ada, epistemologi menanyakan bagaimana kita mengetahuinya, dan aksiologi menanyakan untuk apa pengetahuan itu digunakan. Contoh penerapan dalam kehidupan. Ketiga, ruang lingkup filsafat tidak hanya sebatas teori, tetapi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang pendidikan, ontologi bertanya, apakah hakikat pendidikan itu? Apakah hanya sekedar ilmu atau hanya pembentukan karakter? Epistemologi bertanya, bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan dalam pendidikan? Dari pengalaman, bacaan, atau penelitian. Aksikologi bertanya, untuk apa digunakan? Apakah untuk mencerdaskan manusia agar bermanfaat bagi masyarakat, atau hanya mengejar gelar semata? Dalam bidang teknologi, ontologi bertanya, apakah hakikat teknologi itu? Apakah hanya alat atau bagian dari budaya manusia? Epistemologi bertanya, bagaimana pengetahuan tentang teknologi ditemukan? Melalui riset, eksperimen, dan inovasi.
Aksikologi bertanya, apakah teknologi digunakan untuk memudahkan kehidupan manusia atau justru menimbulkan kerusakan lingkungan? Dalam bidang etika sosial, ontologi bertanya, apakah hakikat manusia? Apakah hanya makhluk biologis atau juga makhluk sosial dan spiritual? Epistemologi bertanya, bagaimana kita mengetahui nilai baik dan buruk dalam masyarakat dari norma agama dan pengalaman hidup. Aksiologi bertanya, untuk apa pengetahuan tentang etika digunakan agar manusia bisa hidup damai, saling menghargai dan tidak merugikan orang lain. Dalam bidang lingkungan hidup, ontologi bertanya, apakah hakikat alam dalam lingkungan? Apakah hanya sumber daya atau bagian penting dari kehidupan manusia? Epistemologi bertanya, bagaimanakah kita mengetahui lingkungan sedang rusak? Dari mana penelitian data, pengalaman nyata? Aksiologi bertanya, untuk apa pengetahuan digunakan? Manusia menjaga kelestarian alam demi berlangsung hidup generasi berikutnya. Dari contoh tadi, terlihat bahwa ontologi, epistemologi, dan aksiologi selalu hadir dalam aspek kehidupan manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup filsafat umum terdiri dari 3 bagian utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat sesuatu yang ada, epistemologi membahas tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dan aksiologi membahas tentang nilai serta tujuan dari pengetahuan itu sendiri. Dengan mempelajari filsafat, kita diajarkan untuk berpikir kritis, bijaksana, dan mampu menggunakan pengetahuan dengan tujuan baik untuk kehidupan. Demikianlah penjelasan saya mengenai ruang lingkup filsafat umum. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.